Selamat menyimak, semoga keberkahan hadir untuk kita semua di malam hari ini. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai yang maha mendengar, berkahi majlis ini. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah, bisa yakin padamu ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan Kau lapangkan hati yang sempit, Engkau cahayai hati yang gelap, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan Kau hidupkan hati yang mati. Engkaulah pemilik penggenggam diri-diri kami ya Allah. Wahai yang maha menatap, betapapun kami tidak bisa melihat-Mu, Engkau pasti menyaksikan segala-galanya. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan ini? Siapa yang menciptakan kita? Yakin? Yang mengurus diri kita setiap saat? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak pernah. Siapa yang mengurus kita setiap saat? Kita jangankan mengurus diri, tahu juga tidak tentang diri ini. Bagaimana kita bisa mengurus diri ini dengan sempurna, sedangkan tahu juga tidak? Kita tidak mengerti bagaimana tangan, kecuali sangat sedikit. Maka ketika orang berhasil yakin bahwa kita ini ciptaan Allah, maka bagusnya tidak akan ujub, tidak sombong. Melihat yang bagus, lebih bagus, tidak akan iri, karena orang lain juga ciptaan Allah. Kalau ada kekurangan tidak akan minder, karena semuanya milik Allah. Kalau diambil juga ya sesuka Allah, ada waktunya. Siapa yang menciptakan rezeki kita? Yakin? Ya, bagus. Apakah kita diciptakan lengkap dengan rezekinya? Ya, kita diciptakan lengkap dengan rezekinya. Tidak ada satupun kecuali sudah ada rezekinya. Yang kita takutkan bukan tidak punya rezeki, tapi takut tidak berkah rezekinya. Karena niatnya salah, caranya salah. Jadi ketika kita berjumpa dengan rezeki kita, tidak barokah. Yang kita takutkan tidak punya syukur. Ketika diberi rezeki, tidak tahu syukur, maka rezeki tidak membawa kebaikan. Kita akan tersiksa oleh rezeki yang ada karena tidak membawa kebaikan. Menjadi baik itu, rezeki itu kalau syukur. Fakana khairullah. Kalau sedang ditahan, jangan takut berkurang rezeki, takutlah berkurang sabar. Karena ada waktunya ditahan rezeki kita. Saya lihat ini wajahnya sedang ditahan sebagian. Ya. Makanya ikut pengajian juga. Kalau sedang ditahan, sabarlah. Satu-satunya yang membuka, menahan, mengambil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada waktunya diambil rezekinya, ridho. Jangan takut. Tidak apa-apa. Rezeki diberi, ditahan, diambil, semuanya baik. Kalau benar menyikapinya. Enak bukan? Bisnis bukan cari uang. Bisnis itu cari kebaikan. Nah, supaya semuanya bagus, ada kuncinya. Kenapa hidup saya kacau balau, hati tidak tenang, pikiran tidak nyaman? Pasti sholatnya kurang bagus. Kalau kita ingin bertanya, mengapa hidup saya kacau balau?
pikiran saya kacau balau, hati juga kacau balau, sholatnya kacau balau. Sebab kalau sholatnya bagus, kesana akan dibuat bagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Suratnya surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, sholat yang bagaimana yang Allah sukai? Anda faham? Mengerti? Oke, sedikit. Ben ayat barat dari kamu dari mana? Hah? Prancis? Oh, nanyanya salah pakai bahasa Arab ya. Bagus ya. Bahasa Indonesia paham tak? Sedikit? Ya, pakai hati saja ya. You can touch my heart. I try to talk with my heart and my lips. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi kalau hidup ini akan ingin ditolong Allah, perbaiki minimal dua hal. Satu, sabar. Dua, sholat. Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri. Semua masalah timbul karena kita tidak bisa menahan diri. Semua masalah akan muncul kalau kita tidak bisa menghandle diri kita sendiri. Tidak bisa menahan mata, telinga, pikiran, mulut, keinginan, hati. Semakin tidak bisa mengontrol diri kita, itulah orang yang tidak sabar. Orang yang sabar adalah mengontrol diri sehingga yang dilakukan adalah yang Allah sukai. Itulah sabar. Jadi sabar itu benar-benar mengontrol diri kita sehingga kalau kita mau bicara, tahan dan bicara yang Allah suka. Itu adalah pembuka pertolongan Allah. Dan yang kedua, sholat. Sholat itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yang menjadi qurrata ain, penyejuk jiwa adalah sholat. Syaratnya adalah yakin. Berikut ini akan disampaikan bagaimana sholat yang khusyuk menurut Imam Ghazali, dan sesudah itu kita coba yang lebih sederhana. Saya mengatakan ini bukan berarti sudah khusyuk, tapi sudah ingin khusyuk ya. Iya, maaf ya. Beginilah. Jangan lihat HP-nya, lihat saya. Saya mengutip saja ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan 6 perkara
untuk menghadirkan khusyuk. Satu, hudur al-qalbi. Jadi yang pertama, kalau sholat ingin khusyuk, menurut beliau adalah yakin ini saya sholat dilihat oleh Allah. Saya sholat tidak apa-apa, silakan teruskan. Karena yang nelpon tidak tahu sedang pengajian. Selalu cari 1001 alasan untuk berbaik sangka, ya. Sudah? Alhamdulillah. Kan selesai masalahnya, ya. Yang siapa tuh yang nelpon di sini? Hanya nyakitin hati. Pertama, teleponnya juga bukan punya saudara, ya. Jadi ini memang susah, tapi kalau bisa bagus. Ketika kita sholat, ini Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan saya. Allah tahu pikiran, Allah tahu hati, Allah lah yang menggenggam diri saya. Tidak ada satupun yang saya lakukan kecuali Allah menyaksikan. Apakah mungkin kita bisa? Bisa. Kalau ada ini ada CCTV, kita juga jadi jaga diri, benar? Ruangan ini dipenuhi oleh kamera tersembunyi. Kita senyum-senyum tenang. Padahal tersembunyi. Kita bisa meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Apakah di sini ada udara? Jawab. Kelihatan tidak? Percaya? Apakah ada gaya gravitasi? Kelihatan tidak? Kalau saudara tidak percaya, akan saya tunjukkan pakai ini, ya. Apa-apa, Pak, supaya ada buktinya. Coba ke kepala Bapak, ya. Nah, itu gaya gravitasi 9,8. Benar begitu? Sudah lama SMA-nya lupa. Atau seorang akhwat dari atas turun. Nah, itu pasti dia ke bawah karena gaya gravitasi. Kita yakin ada tanpa kita lihat. Saya kuliah dulu elektro. Ada elektron, ada proton, tidak ada yang bisa lihat itu, Pak. Tapi kerasa. Coba ada kabel satu, ya. Itu pasti kerjaan dia. Kita sering meyakini yang tidak terlihat. Jadi sebetulnya kita yakin. Bahkan ada yang takut oleh jin. Jujur ya. Jujur, awas. Acungkan tangan yang takut ketemu jin, jujur. Nggak pada jujur, ayo. Bagus. Udah pernah ketemu belum, Dek? Belum. Nah, itu berarti dia juga takut kepada yang belum pernah ketemu. Terima kasih, Dek, atas kejujurannya. Yang lain sebetulnya mau ngacung, ya, hanya diwakili oleh Ade. Hadirin, Allah ada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, ilmunya, kekuasaannya, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi yakin sajalah, ini Allah pasti melihat. Yang kedua adalah at-tafahum. Jadi berusaha faham. Nah, ini penting, makanya orang itu sholat khusyuk itu sesudah ilmu. Jadi kalau kita kurang ilmu agamanya, kurang ilmu sholatnya, kurang ilmu pemahamannya, susah khusyuk. Seperti kita ngobrol dalam bahasa yang tidak kita pahami, bagaimana khusyuk? Ulangi. Tentang kehadiran, ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita anggap penting, kita cenderung khusyuk. Apalagi kepada yang menentukan, kita pasti khusyuk. Coba, calon menantu bertemu dengan calon mertua yang menentukan, khusyuk tidak? Saya akan memberikan keputusan, diterima atau tidak. Bagaimana, Pak? Begini, bahwa saudara juga khusyuk, ya. Kemarin ada di YouTube tuh,
Saya nikahkan saudara dengan putri kandung saya bernama Fulana dengan mas kawin sekian ribu rupiah dan emas dibayar tunai. Terima, saya nikah dengan putri kandung bapak dengan mas kawin, uang rupiah dibayar tunai. Saking khusyuknya harusnya alhamdulillah ya. Hadirin, siapapun yang merasakan bertemu dengan orang penting pasti khusyuk. Bertemu dengan orang yang sangat menentukan pasti khusyuk. Nah, keyakinan menghadirkan Allah yang maha penting itu sebetulnya kunci di antara sholat khusyuk. Kalau kita yakin ini sholat menentukan saya ditolong atau tidak oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah, bisa lebih khusyuk. Dua, paham aturan sholat, paham bacaan sholat. Aturan sholat tidak paham, tidak bisa khusyuk karena kita takut salah. Bacaan tidak paham, ya walaupun tetap sah sholatnya kalau bacaannya benar, tapi tidak bisa menikmati. Silakan baca puisi dalam bahasa Rusia yang tidak dipahami. Kira-kira sedih enggak? Itu puisi lucu hadirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb semesta alam. Dan dijawab itu oleh Allah tuh, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha mendengar, tahu kita baca Fatihah, dijawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Wahai maharaja di hari pembalasan, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lalu Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Hamba meminta, Allah yang memberi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Lalu Allah menjawab, bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya dikabulkan tuh kalau dipahami. Jadi dengan Fatihah saja kita ditunjuki jalan yang benar, jalan orang yang Allah berikan nikmat, Nabi, Rasul, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan yang sesat. Udah selamat tuh hidup kita. Sayangnya Fatihah kita nggak ngerti, dan dibacanya juga tidak tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan udah, ya kan amin. Udah belum Fatihahnya? Rasanya udah. Tadi amin untuk Fatihah tuh, untuk kulhu ya. Kan tidak jarang kulhu Allahu ahad, Allah samad menjadi dalam farad. Amin. Asal nggak pas. Jadi memang lama sholatnya, mikir. Hati-hati hadirin. Kalau Fatihah nggak dapat, kesananya suka nggak dapat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Itu nikmat sekali kalau baca surat Ar-Rahman. Tapi kurang ngerti ya. Faham bacaan, faham aturan. Selanjutnya adalah ta'zim, at-ta'zim, yaitu merasakan bahwa kita sholat di hadapan Allah, penguasa jagad semesta, sedangkan kita makhluk kecil, tidak ada arti. Coba tolong jawab, saya besar atau kecil? Jangan salah jawab hadirin.
Siapa yang nyebut kecil? Tergantung pembanding. Kalau saya dengan gajah kecil, tapi saya dengan tikus saya raksasa. Tikus kecil, tikus dibanding kuman kecil. Nah, kita sekarang udah merasa besar. Di masjid ini saja sudah kecil, benar? Di kota Bandung kita sebesar apa? Nggak ada apa-apa. Di Bandung, di Jawa Barat ada tidak? We are nothing. Itu bahasa Inggris. Di dunia ini we are nothing, man. Super nothing. Saking gak ada apanya gitu. Gak ada apa-apanya di dunia ini. Oh, gak ada apa-apa kita. Dunia ini dibanding dengan matahari kecil. Matahari dibanding dengan galaksi Bima Sakti, gak ada apa-apanya. Belum lagi di jagat semesta ini. Dan Allahu Akbar, semesta alam ini digenggam oleh Allah, pencipta, penguasa langit dan bumi. Kita sholat menghadap kepada penguasa segala-galanya. Siapa kita? Tidak ada apa-apanya. Kalau sholat berhasil membuat kita, saya nggak ada apa-apanya. Sekarang datang gubernur ke sini, kita hormat. Datang menteri, hormat. Datang presiden, hormat. Semuanya nggak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita sholat berhasil gitu mengecilkan kita. Saya pernah tanya dulu ke guru, bagaimana supaya doa kita mustajab? Guru saya bicara gini, kecilkan dirimu sekecil-kecilnya engkau sanggup mengecilkan dirimu di hadapan Allah, dan besarkan Allah sebesar-besar engkau sanggup mengagungkan Allah. Pasti hilang tuh diri kita. Selama ini kita sombong, petantang, petenteng, padahal dikasih gak bisa kentut aja udah gelagapan hadir. Kentut ngejeos kepanjangan repot. Ada yang tidak bisa pipis harus bayar setengah hartanya. Mau yang penting saya bisa pipis. Akhirnya diberilah separuh hartanya. Nah sekarang dia bisa pipis, masalahnya gak bisa berhenti ya mak. Wah, bisa harus setengah harta. Hanya untuk per-WC-an aja bisa habis tuh harta. Makanya kalau sholat ingin khusyuk, katanya kecilkan diri kita. Saya juga baru ingin ya, mudah-mudahan dengan ceramah ini kalau sholat nanti bisa kerasa kecil. Kemudian haibah, yaitu rasa takut terhadap kekuasaan Allah yang menentukan segala-galanya. Kalau Allah mau bikin kita mati, mati. Bikin kita sakit, sakit. Lumpuh, lumpuh. Apapun yang Allah kehendaki pada kita, padahal Allah tahu nih kita ini ahli maksiat. Kita dihormati orang karena Allah saja menutupi aib, dosa, keburukan. Kalau Allah mau buka saja aib kita, habis tuh kita. Benar? Orang yang akan khusyuk tuh, aduh, saya ini dalam genggaman Allah. Allah berkuasa penuh atas diri saya. Kalau saya mau dihancurkan, hancur ini. Kalau bisa sampai khauf begitu, bagus. Ada lagi satu lagi, roja. Kita yakin Allah menguasai apapun juga. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi kalau kita ngadu ke orang, orang belum tentu simpati ke kita. Kalau kita minta ke orang belum tentu memberi. Mungkin mau beri tapi nggak punya. Mungkin mau nolong tapi nggak berdaya. Tapi kalau ke Allah, Dia pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Makanya menghibah ke orang mah bikin hina. Betul? Jangan menghibah. Saya senang tadi ada saudara kita yang tunanetra, baru 4 tahun tunanetranya, sakit mata dari kecil, lalu sudah nikah, punya anak tunanetra, ditinggalkan istri dan anaknya, pisah.
pergi dari masjid ke masjid, mungkin sekarang ada di sini, satu yang dia pegang, saya tidak mau minta-minta. Dan cukup, pasti dicukupilah. Gak bisa lihat jalan, bagaimana kalau nyebrang? Ada yang menuntun. Pengen ke Darut Tauhid ketemu Agim, ada yang bawakan ke sini. Gak punya ongkos, ada yang ongkosi. Semua digerakkan oleh Allah. Kalau kita tidak minta-minta ke makhluk, Allah tahu keperluan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, salat itu luar biasa. Saat yang sangat strategis, karena dalam salat ada doa minimal 17 kali sehari dibaca. Dalam salat itu ada doa yang powerful sekali, yang kalau dikabulkan beres urusan kita. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Kita tahu ancaman dalam hidup kita tidak datang dari siapa-siapa. Datang dari siapa? Jawab. Jangan bikin jengkel hadirin. Siapa yang mengancam hidup kita? Allah, disalah ngomong Pak, istighfar. Yang mengancam diri kita adalah dolamtu nafsi, dosa kezoliman diri kita sendiri. Ibu, Bu, yang mengancam membuat hidup ibu sengsara, keburukan sikap suami atau keburukan diri sendiri? Hah? Keburukan suami sendiri katanya. Yang gimana ibu lah ya? Tidak ada yang mengancam Abdullah Gimnastiar kecuali dosanya sendiri. Kalau saya menderita, kalau saya sengsara, kalau saya hina, pasti itu adalah buah dari dosa-dosa saya. Salat itu 17 kali sehari. Rabbighfirli, minta diampuni. Kalau orang diampuni Allah, tutup dosanya, nggak bisa dilihat siapa-siapa. Walaupun wartawan ada intel cap 2 cula dan sebagainya, walaupun kita dibongkar, tidak bisa. Apa yang ditutup Allah, tidak ada yang bisa buka. Makanya yang banyak aib, banyak dosa, minta ampun. Ancaman bagi kita tuh dosa kita. Kenapa ya hidup saya gelisah? Artinya apa? Apa? Banyak dosa. Kalau sholatnya bagus, itu bisa ngapus dosa. Orang yang sholatnya bagus, seperti di depan rumahnya menurut Rasulullah ada sungai. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib mandi, isya mandi, bersih. Karena itu diantaranya Rabbighfirli. Jangan merasa terancam oleh dosa orang lain. Makanya Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang berulang-ulang. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Oh, kalau orang sudah dapat rahmat Allah mah bahagia. Orang tua sayang ke kita habis-habisan tuh Pak. Habis-habisan tuh saya banyak mendapat cerita bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Bisa mau menukar nyawa tuh demi anak tuh Pak. Dan sayangnya orang tua ke kita itu 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Ibu ayam menyayangi putri ayam, anak ayam. Tidak mau nginjek anaknya, itu 1/100 sifat rahmat Allah yang dibagikan. Semua punya kasih sayang. Bagaimana kasih sayang Allah yang sempurna? Benar? Makanya kalau kita sudah dapat rahmat Allah, Allah beruntung dunia akhirat. Makanya selalu minta. Salam dalam Islam beda dengan salam yang lain. Kalau salam yang lain, selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi, makanya selamat pagi tetapnya ngejungkel ya. Good morning. Siapa di goodin?
morning. Salam olahraga, yang olahraga yang disalamin. Atletnya mah tetep kalah ya. Tapi Islam, Assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Luar biasa ini. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang bagimu. Belum selesai ini. Wabarakatuh, dan semoga Allah mengaruniakan keberkahan. Berkah itu adalah ketaatan ke Allah, kedekatan dengan Allah, dan langgeng kebaikannya. Wah, ada enggak doa yang seperti itu? Ada enggak salam di dunia yang lebih lengkap dari salamnya umat Islam? Mendoakan keselamatan, mendoakan supaya disayangi Allah, mendoakan keberkahan dalam hidupnya. Saudara pernah dengar perumpamaan berkah belum? Harus pakai isyarat aja. Ada seorang ulama yang berkatakan begini, berkah nih ya, perumpamaannya. Anjing dengan kambing kalau hamil, banyak mana anaknya? Nada tolong ya, ini masalah nada. Nada itu menentukan ya. Anjing gitu. Anjing. Ya, sudah. Anjing dengan domba kalau hamil banyakan mana anaknya? Anjing ya. Dog. Anjing dengan kambing kalau banyak hamil, anjing bisa 6, ya kan? Kalau kambing berapa? Maksimal 2 ya. Berarti sedikit lah dia keturunannya. Sekarang yang paling banyak disembelih kambing atau anjing? Kambing. Udah sedikit anaknya, banyak disembelih. Sekarang di dunia ini banyakkan anjing atau kambing? Aneh ya. Harusnya habis. Bingung semuanya. Iya. Kurang lebih berkah tuh begitu. Sepertinya nggak masuk di akal, tapi nyatanya begitu. Jadi tidak perlu banyak uang, yang penting banyak berkah. Karena uang tuh tidak jadi jaminan. Kalau Allah mau memberkahi kita, ke dokter, kata dokter, ini ada obat sisa, udah buat saudara aja ya. Sama dong. Salah perumpamaannya, maaf dokter. Nggak punya cukup uang, anak sekolah bikin cerdas, dapat beasiswa. Nggak punya kendaraan, ada saudaranya, itu motor di rumah mubazir, pakai aja, dapat motor. Nggak penting banyak uang, yang penting dia perlu cukup, pandai ya. Nah, warhamni itu membuat kita disayang Allah. Wajburni ini ada artinya dicukupi semua keperluan lahir batin kita. Jadi kalau kita punya keperluan, yang kuasa mencukupi itu Allah. Dan keperluan kita kan bukan hanya lahiriah, keperluan ketenangan, keperluan ilmu, keperluan kebahagiaan, Allah yang menggenggam. Kita tidak perlu jadi orang kaya, yang penting dia perlu cukup. Kalau hati kaya penting, uang kaya nggak perlu, karena kaya uang belum tentu hatinya merasa cukup. Kalau orang istijraj ya, dikasih uangnya tapi hatinya dibikin miskin, dia tidak bisa menikmati apapun yang ada, karena otaknya mikir yang belum ada saja. Dia punya satu bukit emas, pasti pikirannya bukit emas yang lain. Koruptor itu sudah kaya tapi hatinya miskin, maling saja sampai tua ya. Padahal kalau dia makan, semua tabungannya gak kemakan,
karena sudah tua ya. Makan beras diabetes ya. Bos kolesterol asam urat. Jangan nyindir, saudara, saya udah tua nih. Itu penyakit saya juga ya, tapi rahasia. Begitulah hadirin. Kalau sudah tua, rezekinya sudah sedikit kalau dalam bentuk makanan. Tapi karena miskin jiwanya, terus. Ini ada sahabat saya yang mijit, banyak mijit pengusaha-pengusaha kaya. Ada yang sudah tua tuh hanya uang saja yang dipikirnya. Padahal kalau dia diam aja sudah cukup tuh. Tapi karena jiwanya itu miskin, dibuat tidak pernah puas. Nah, wajburni membuat hati kita jadi puas, cukup. Orang yang hatinya cukup tidak akan minta-minta. Wajburni baru warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Kalau orang diangkat derajat oleh Allah, dia akan dicegah dari perbuatan hina. Allah mau mengangkat derajat kita, Allah halang-halangi kita dari perbuatan hina. Tidak zina, tidak maling, Allah halang-halangi karena Allah mau mengangkat derajat kita. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Makanya kalau ingin lihat orang yang sholatnya khusyuk, jangan hanya pada waktu sholatnya saja, lihat sesudah sholatnya. Pasti ada dampaknya. Di antaranya adalah tidak berbuat keji dan mungkar. Cukup buat makan, cukup buat sekolah, yang penting cukup. Untuk beli rumah, cukup. Beli mobil terbaru, cukup. Beli pesawat, bagus ya. Bikin masjid yang besar, cukup. Menyantuni anak yatim lah, 2 juta, cukup. Perlu kaya tidak? Tidak, yang penting mah cukup. Sedekah 2 triliun. Iya, serius Pak. Wajibuni warfa'ni, orang akan terangkat derajatnya kalau di sininya merasa cukup. Kalau di sininya merasa miskin, hatinya dia akan gini. Kalau orang sudah begini, gak bisa mulia. Walaupun otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, di sini pistol, di sini borgol, di sini jengkol, jatuh di bawah, jatuh. Kalau orang sudah begini, pasti dia akan hina. Kenapa dia begini? Karena ininya miskin. Kalau orang di sininya kaya, ghina fi qalbi, tidak akan minta-minta ke makhluk. Jangan minta-minta, ya. Gimana kalau minta makan? Ngomongnya gini, saya memberi kesempatan bagi ibu untuk beramal soleh. Bagus kan? Teknik baru ya. Kata ibu teh, kata istri, saya juga memberikan pahala sabar untuk bapak. Amin. Ini mah. Teruskan, wajburni warfa'ni warzukni. Minta rizki. Jadi sholat yang sholatnya bagus, selain terangkat derajat karena kita enggak berbuat hina, Allah ngasih ilmu kepada kita supaya ngangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah derajat tuh yang beriman, berilmu, beberapa derajat. Mungkin dengan sholat yang bagus kita mudah untuk dapat ilmu, lebih cerdas, lebih paham, lebih kuat daya ingatnya. Karena ilmu itu bagian daripada derajat seseorang. Warzukni, ya Allah berikan rizki kepada saya. Rizki itu bukan uang saja hadirin.
Jangan menyempitkan rizki dengan uang, harta, oh terlalu kecil. Ini kita bisa pergi ke masjid, rizki bukan? Berapa banyak yang tidak bisa pergi ke masjid, tidak bisa mencari ilmu. Nih saat yang sama, sekarang berapa banyak yang sedang berbuat maksiat. Ada yang sedang mabok, ada yang lagi narkoba, ada yang zina, ada yang lagi mencuri, ada yang sia-sia. Alhamdulillah kita diberi rizki, bisa ibadah, bisa cari ilmu. Masya Allah. Mana rizki yang paling penting? Dapat uang atau sedekah uang? Saleh. Kenapa pelit? Harusnya kita punya uang, rizki, kita bisa sedekah, itu juga rizki. Masya Allah. Mana yang beruntung? Yang disedekahi, yang bersedekah, yang di. Ya. Makanya kalau kita bisa sedekah, kita harus tahu itu rizki yang lebih besar daripada kita cuma dapat uang. Karena dengan bersedekah, musibah bisa ditolak, dosa bisa diampuni, rizki dilipat gandakan. Makanya kalau nanti sudah kelewatan kotak infak, itu rizki daripada yang gak kelewatan. Ya, berarti saudara punya uang, gak punya jalan untuk menafkahinya. Gitu. Jangan gembira ke toilet umum, WC umum. Siapa yang ngarep-ngarep penjaga jangan ngantuk? Ketahuan. Kan kita seneng lihat penjaga gini tuh. Lolos 2.000 ya kan? Padahal kita ketemu dengan toilet itu rizki. Coba saudara ngerasain pengen pipis nggak ada toilet, atau ketemu toilet nggak ada pintunya, kan menderita. Atau nggak ada gayungnya, oh itu sama celaka. Makanya kalau lihat mau sedekah teh, bandingkan dengan penderitaan kita. Ada tuh ibu-ibu sekali ke toilet 100.000. Kata yang menerimanya, Bu, gak salah, seumur-umur saya jaga toilet, baru sekarang dalam sejarah ada yang ngasih 100.000. Biasanya paling top 20, Bu, pasaran mah 5.000. Kata si ibu, Ade mah belum tahu penderitaan saya di jalan ya. Si ibu bersyukur, itu dari rezeki tuh bisa mengeluarkan uang. Warzukni wahdini. Ini rezekinya juga dipilih oleh Allah yang halal. Karena tidak semua rezeki halal, ya. Nanti Allah pilih. Jadi kalau suatu saat saudara nggak dapat sesuatu, jangan kecil hati. Kalau itu tidak halal, mending nggak dapat aja. Daripada masuk tidak halal, racun ke tubuh kita, nanti mikirnya tidak halal, ngomong tidak halal, dosanya juga lebih gampang. Bersih dari yang haram. Wahdini, di jiwa ini. Wahdini itu petunjuk, hidayah. Segala urusan itu jadi mudah gara-gara petunjuk. Coba yang datang ke Darut Tauhid nggak tahu alamat, repot. Sekarang ada Mas Google Map, petunjuk benar. Itu lebih mudah dibanding zaman dulu. Ulangan susah, tiba-tiba guru mengatakan B, langsung mudah. Padahal kita mikir setengah mati karena pilihannya dari A sampai Z. Aduh, ini apa? Ini ulangan luar biasa, kacau. Tiba-tiba lagi pusing. Kenapa deh pusing ya? Tahu nggak jawaban yang benar? B. Langsung mudah urusannya. Semua ini bergantung petunjuk Allah. Kalau Allah ngasih petunjuk, beres. Kalau Allah tidak ngasih petunjuk, pusing. Ibaratnya begini, masuk ke hutan, ke gunung. Yang satu, berjuang keras masuk ke puncak gunung dengan mengandalkan dirinya. Saya terlatih, saya bisa masuk hutan. Bandingkan dengan yang satu lagi, laporan ke pos, Pak, saya minta dituntun. Dan di pos itu sudah menyiapkan,
siapapun yang memasrahkan diri ke pos, minta dituntun akan dituntun sampai puncak. Mana yang lebih nikmat lewat hutan? Yang dituntun atau yang arang? Jangan bangga dengan capeknya ikhtiar. Kalau nggak dituntun mah punten blow on ya. Mau ke hutan bawa galon 2 di sini. Untuk apa galon? Cadangan air. Bayangkan ke hutan di sini galon di leher, kan kurang indah hadirinnya. Bawa karung beras, bawa kompor, selimut, bawa kampak. Dia mah baru 10 langkah aja udah meninggal. Tapi yang dituntun, mau apa bawa galon? Gak perlu. Di sana banyak mata air, lepas. Mau ngapain bawa beras? Di sana banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Nanti saya kasih tahu, ringan. Mau ngapain bawa senjata mesin begitu? Nggak perlu, cukup cutter aja. Beres. Pak, ini nanjak. Sengaja, ini jalan yang paling pendek. Oh gitu Pak? Beres. Pak, licin. Kapan kita mau minum? Oh iya Pak. Kok ini begini Pak? Jalannya jelek bener. Kan di atas ada pohon nangka. Oh gitu Pak? Senang. Kerusuk-kerusuk Pak, ada babi hutan. Tenang, babi hutan gak bisa belok. Miring aja. Set, beres. Efisien. Pokoknya kalau ada yang nuntun, everything going to be alright. Do you understand? Yes, I stand under you. Oke. Mengapa pentingnya sholat petunjuk? Coba kayak gini ya, yang belum dapat jodoh kan pusing yang mana calonnya ya. Walaupun di atas banyak kan gak jelas. Masa harus aduh yang mana ya Allah? Sholat. Yang paling berat itu adalah jatuh cinta kepada yang tidak ada takdirnya jadi jodoh. Ais apes pisan. Oh serius hadirin? Mencintai yang gak mungkin jadi jodoh. Ada lagi yang lebih mengerikan. Jatuh cinta kepada jodoh sahabat karib. Oh, hancur hadirin. Makanya minta petunjuk hadirin. Benar. Waduh, pada tegang begini nih ya nggak. Jadi gimana nih calon saya sekarang ya nggak tahu. Besar kemungkinan calonnya sahabat karib. Istiqoroh hadirin. Nih Pilgub ya, Pilgub Jawa Barat. Katanya ada calonnya di ruangan ini ya. EGP tuh mending doa weh. Gak usah banyak mikir dulu sebelum doa. Karena mikir tanpa dibimbing oleh Allah bisa ngaco. Tapi kalau kita minta ke Allah, pikiran kita bakal dibimbing dan tidak disia-siakan. Bu, para istri, jangan suka membongkar HP suami. Petunjuk di sana kurang jelas ya. Jangan nyewa intel. Jangan nyewa seseorang untuk menguntit ataupun mencari info tentang kelakuan suami. Nggak ngepek. Beritanya bekal bagus terus loh Bu. Tahu kenapa? Karena ibu ngegaji dia 500.000, suami ngasih dia 1 juta, gitu. Kalah cecepannya. Kenapa maaf ya kalau berpengalaman, maaf ya Pak ya. Tapi kalau minta petunjuk ke Allah nggak dikecewakan. Allah tahu tuh suami di mana, lagi apa, nggak akan dikecewakan. Dah. Jangan ngebongkar-bongkar HP ya, tidak boleh. Wala tajassasu. Tidak boleh mencari tahu. Biar aja nanti Allah yang akan ngasih tahu. Tidak dikecewakan. Salat aja yang bagus. Wahdini wa'afini, minta disehatkan. Yang saya paham, afini itu adalah sehat yang bisa jadi taat. Kan ada sehat bisa taat. Sehat wal afiat, sehat yang membuat kita bisa jadi taat. Berapa banyak mata sehat nggak bisa baca Quran,
Berapa banyak mulut sehat yang bergosip, bergibah, menyebar fitnah. Berapa banyak orang yang badannya sehat dan malak orang. Kita tidak perlu sehat yang bisa menjadi lancar maksiat. Kita minta sehat yang bisa membuat kita taat. Hebat bukan? Ini ada dalam sholat nih. Makanya kalau sholatnya bagus, bisa sembuh tuh sakit. Kalau sholat kita berkualitas, dikabulkan, sembuh. Sembuhnya gimana? Langsung sembuh? Terserah Allah. Mungkin Allah takdirkan ketemu dengan dokter yang jadi jalan. Mungkin Allah takdirkan ketemu dengan obat yang jadi jalan, ya. Mungkin Allah takdirkan ketemu dengan air zam-zam. Terserah Allah lah jalannya. Tapi boleh jadi terkabulnya itu lewat sholat. Wa'fu anni, maafkan. Apa bedanya rabbik fili dengan wa'fu anni? Yang saya pahami adalah dihapuskan dosa dan aib, seperti orang jalan di padang pasir lalu ditiup badai, hilang tuh. Kalau rabbik fili ditutup. Jadi kalau kita ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, itu Allah ampuni, tutup dosa kita, nggak bisa dibongkar siapa-siapa, nggak bisa dibongkar. Walaupun oleh medsos, oleh apa, tidak bisa. Tanpa izin Allah tidak terbuka aib kita. Tapi nanti di akhirat itu dihisab, kita kan masing-masing dihisab. Ketemu tuh dengan dosa, pernah noong, semua. Aduh, saya juga malu kalau ingat diri saya. Cuma orang yang banyak istighfar ketika dihisab tidak bisa dilihat orang lain. Jadi oleh Allah tuh dibongkar tapi dijaga, orang lain tidak ada yang tahu. Kalau yang jarang tobat tuh kebongkar semua. Apa? Nanti anak istri tuh sengsara, belum apa-apa udah menderita ya, tobat ya. Tapi wa'fu anni, filenya dihapus. Jadi nanti nggak dihitung. Wah, ini sedap. Makanya doa Lailatul Qadar bagaimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mintalah. Jadi kalau sholatnya bagus, file kita bisa dihapus. Istri mau ngungkit-ngungkit, gak bisa. Walaupun nyewa Intel cap 2 curah yang tadi, curahnya ditambah, gak ngepek. Apa yang dihapus Allah gak bisa dibuka siapapun. Saya sekarang duduk di sini bukan karena udah mulia, tapi karena Allah nutupin dosa-dosa saya. Besar harapan dihapus ajalah. Karena kalau tahu, kasihan saudara ya. Jadi sebel, betul tidak? Nambah pikir, oh si A gitu. Jadi bibirnya jelek ya. Ini gak usah tahu aja lah. Mana yang bahaya bagi kita? Dibuka aib atau tidak diampuni dosa? Ini mah isyaratnya. Mana yang lebih bahaya? Dibuka aib sehingga diketahui oleh orang atau tidak diampuni oleh Allah? Nah, jangan takut ya. Jadi kita jangan ketakutan aib kita dibuka, tapi takutlah tidak diampuni oleh Allah. Wah, gimana kalau aib saya ketahuan? Ya tobat saja. Tapi saya dihina orang, ya nggak apa-apalah. Saya juga udah nyobain. Padahal bukan aib waktu itu ya. Sah menurut agama, sah menurut negara, tapi tetap heboh ya. Saya lagi mikir kenapa Ustadz Arif inilah nggak heboh ya. Padahal 3 lagi. Ya sudah, tiap orang punya garis masing-masing. Sudah hadirin, jangan seperti yang gitu sama saya ya. Tahu kenapa saya heboh banget waktu itu? Karena dosa saya sangat banyak, sehingga tebusannya harus disakitin banyak orang. Karena taubatnya kurang bagus, sedang dosanya udah banyak, jadi harus digerusnya dengan sakit, disakitin banyak orang. Itu kata guru saya. Kan nggak apa-apa. Makanya ayo sholatnya kita perbaiki. Sepakat?
Tadi ar-raja. Jadi apapun ada dalam doa di antara dua sujud. Jangan cepat-cepat doanya ya. Jangan ada yang belum juga duduk udah doa. Aduh. Kita aja minta ke orang nggak pernah kayak gitu. Coba istri minta sama pas minta duit enak-enak orang mau dikokong bisa dicepret ada. Ayo sekarang pinjam uang ke kantor pas yang pinjam uang mana jangan mati liar-liar tuh dipecat Pak. Nah sekarang kita sama Allah begitu wajahnya juga menikah nggak minta-minta wajahnya. Ayo hadirin ini teh serius ya, perbaiki. Ya saya pernah dengar cerita tentang yang saking tidak khusyuknya subhanallah assalamualaikum kan itu fatal. Itu ya Allah teh maha sabar ya. Kita tuh ngaco sholatnya bener. Aduh. Harusnya mah ya Allah teh maha baik gitu ya. Kita sholat teh ngaco pisan Pak. Tiap hari itu ngaco. Kalau punten ya, kalau mau dibales makan model-model kita kayak gini mah boro-boro dikasih pahala. Model kita yang sholatnya ngaco, pikiran ngaco, mulut ngaco, pantasnya mah disambar petir gitu. Gosong selesai. Allah maha baik ya, walaupun ngaco, jarang bersyukur, nggak ingat ke Allah, sholatnya juga nggak capruk ya, udah nggak ngerti, ngelantur. Diurus weh, dikasih makan. Orang-orang menyangka kita teh kan soleh, karena rajin ke masjid, di masjid kayak ngarang weh. Terakhir, sudah segitu aja. Al-hayya yaitu merasa malu. Nah, yang barusan itu malu kita teh ya. Allah udah ngasih segala-gala. Kita sholat aja. Sholat pada cuma 5 menit. Sehari 24 jam. 5 kali 5 cuma 25 menit, 30 menit. 1/48. 1 bagian untuk Allah, 47 untuk kita. Kalau kita bisa yang 1 bagian ini bagus, yang 47 diurus oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bentar ya. Sebentar ya. Ada komunitas PPA ingin menyalurkan dana untuk Rohingya ke Darut Tauhid. Silakan senilai 265 juta. Silakan. Ada kan santri. Ya kan ini mantan ya. Dulu tahun berapa di DT? 2013. Sekarang di mana? Di PPA. PPA teh apa? Pola pertolongan Allah. Apa itu teh? Training. Alhamdulillah, ini alumni Darut Tauhid. Sekarang di mana? PPA itu ya. Kan udah ditanya tadi. Alhamdulillah. Maaf hadirin. Sekarang nyumbang ke DPU. Nah gini santri teh, alhamdulillah. Silakan atuh. Gimana supaya drone naik ke atas? Ya, punten, saya terima amanahnya. Naik sini, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini penyerahan untuk Muslim Rohingya 265 juta rupiah. Insya Allah kami terima amanah ini oleh DPU. Nih serahkan ke dompet peduli umat dan nanti disampaikan ke Rohingya itu ya. Kita punya perwakilan di Rohingya, di jalur Gaza, di Palestina, di Suriah juga ada sekolah kita.
yang sekolahnya anak-anak yang nggak punya ibu bapak, juga di Somalia ya, Somalia kita juga ada, selain di Indonesia. Terima kasih ya, semoga berkah ini sampaikan ya, alhamdulillah. Mohon alhamdulillah. Sok, siapa lagi di sini? Satu lagi, Andres. Mana Andres? Andres? Boleh sebelah sini Andres? Siapa namanya Andres? Kenapa saya jadi kurang fokus begini? Andres, terima kasih Andres. Andres dari mana? Asli saya Tangerang, cuman di Bandung sudah lama. Sudah lama, ya. Terus Andres teh gimana hari ini teh mau ngapain ke sini? Rencana saya, insya Allah saya mau masuk Islam, asal agama saya agama Buddha. Apa yang membuat Andres tertarik menjadi seorang Muslim? Mungkin dapat ilham atau gimana kali saya nggak tahu. Cuman memang yang di agama saya dulu tidak ada perkembangan. Mungkin setelah masuk Islam dosa-dosa saya terampuni. Kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Begitu ya. Tahu Islam dari mana? Teman-teman. Teman-teman, apa yang menarik yang dilihat dari teman-teman? Kebersamaan. Kebersamaan. Kan pasti ada yang menarik, makanya mau juga ya kan? Atau ada calon istri yang juga sudah punya istri. Oh ya, maaf ya. Atau nanti ya. Terus udah bulat sekarang mau Islam? Insya Allah. Ada hal yang mau disampaikan, kenapa mau pindah agama gitu? Ada yang sangat mendesak itu di hati, yang paling menarik, yang membuat ingin pindah? Enggak ada sih, cuman dulu pernah diajak teman, cuman saya bilang kalau misalkan diajak, dia pun belum tentu benar. Terkecuali kalau saya dapat ilham dan saya tekad bulat. Alhamdulillah kemarin saya baru dapat tekad bulatnya. Gitu makanya ya? Kemarin saya kesini untuk ngurusnya gitu. Dan jujur aja saya ini kan maaf ya belum sunat. Ya tenang, nanti aja. Gak apa-apa ya, segalanya akan berproses. Ya maaf lah ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya Andres, jauh-jauh ini pertama kali ada di Darut Tauhid ya? Ya, pertama kali. Pertama kali. Apa yang terasa ada di masjid ini? Senang, bahagia gitu, atau saya tegang? Tegang mah enggak sih, cuman lebih fokus ke ceramah aja buat belajar ke depan. Oh, senang dengan ceramah tadi? Ya. Makin yakin ke Allah enggak? Yakin. Yakin, alhamdulillah. Saya nggak bisa berlama-lama, bisa ada apa-apa ya. Karena kalau sudah syahadat, berarti semua dosa itu nol. Jadi benar-benar dalam Islam itu kalau udah syahadat nol. Dan Islam tuh mudah sekali. Menjadi Islam tuh hanya dengan syahadat. Sesudah itu baru sholat 5 waktu. Gak tahu kan, subuh harus belajar. Nanti bulan Ramadan saum 1 bulan. Baru nanti kalau punya rezeki lebih, sudah masuk hitungannya zakat hanya 2,5%. Ya kapan? Itunya sepulang dari sini. Oh, ini penting pisan ini ya. Iya segera nanti ya di sini ada. Ya nanti sebelum itu ya. Lalu ini teh pelajarannya hadirin. Lalu nanti seumur hidup haji wajib itu cuma sekali. Kalau mampu, itu Islam, rukun Islam. Kalau rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. Yakinlah kita ini ciptaan Allah, milik Allah ada. Yang kedua, beriman kepada, ayo, nggak ada yang hafal. Kita juga harus beriman ada malaikat. Saya ini di ruangan ini juga ada malaikat walaupun kita tidak lihat. Kita harus iman itu. Yang ketiga, kita harus beriman juga ada kitab-kitab kepada Nabi Musa, kitab Taurat, Nabi Daud, Zabur, Nabi Isa, Injil. Jadi orang Islam tuh percaya bahwa nabi-nabi itu diberikan kitab, walaupun
Kita tahu bahwa yang paling otentik itu adalah Al-Quran, ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, kepada Rasul. Jadi kita beriman ada Nabi Adam, ada nabi-nabi, ya, sampai Nabi Isa dan penutupnya Nabi Muhammad. Baru sesudah itu kita beriman bahwa ada hari akhir. Jadi kita harus yakin bahwa pasti ada suatu saat berakhir semua ini, kiamat. Harus beriman. Dan yang terakhir, qada dan qadar, bahwa kita ini ada yang maha menentukan, ada takdir-takdir dari Allah. Itulah Islam. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Bekal indah hidup ini, ya. Baik, ikuti ayah. Sudah pernah udah tahu yang harus dibaca belum? Belum, sudah diajarkan belum? Sedikit. Oke, ikuti ayah, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sudah menjadi saudara seiman. Sekarang ya, cari ilmu yang banyak tentang Islam, karena pupuk iman adalah ilmu. Cari lingkungan yang baik, karena orang dibawa oleh lingkungannya. Dan banyaklah berbuat kebaikan, karena setiap kebaikan pasti kembali kepada kita, ya. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau misalkan untuk pelajaran pertama kali saya untuk sholat atau wudhu gitu, bisa di sini atau gimana? Iya, di sini ada. Nanti bisa dibantu oleh para ustadz di sini, ya. Kalau misalkan untuk itunya saya ngomong jujur aja ya, saya kan memang kondisinya kan. Ya, nggak ada masalah. Nanti kami tanggung semua. Ya, begitu. Alhamdulillah, ya. Terima kasih sekali lagi, ya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Tidak ada yang kebetulan, semua ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Kita tutup dengan doa, tapi sebelumnya berwakaf dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan wakaf ini, amal jariah ini menyampaikan kita berkumpul nanti jadi ahlul jannah semuanya. Sambil kita baca Quran, Fatihah, ayat kursi sambil berwakaf. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau akan datang suatu saat hidup ini berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita ada yang masih berpuluh tahun. Mungkin juga di antara yang hadir ini hanya tinggal beberapa tahun. Atau mungkin ada di antara kita hanya tinggal beberapa minggu lagi akan pulang. Atau boleh jadi ada yang di antara kita pertemuan ini pertemuan terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang. Bila saat ajal kita tiba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Bila saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa lari. Bila saat kita tiba, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan bila waktunya tiba, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan orang tua kita pun ridho karena sudah kita muliakan, kita bahagiakan. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Semoga Allah izinkan tidak ada hutang. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini, tubuh ini sudah bersih. Tidak ada yang haram yang melekat di tubuh.
Semoga Allah izinkan tubuh ini sedang terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, Allah mengizinkan lisan kita bisa menyebut nama Allah. Kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah jaminkan jadi ahli surga. Tidak ada yang mulut yang bisa mengatakan itu kecuali Allah yang menghendaki. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Hadirin, kenanglah kalau kita sudah menjadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini sudah dingin, kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mata tidak akan lagi menikmati tilawah Quran. Mulut sudah terkatup, tidak akan lagi menyebut nama Allah. Tidak ada lagi nikmatnya zikrullah. Kening tidak akan lagi bisa bersujud. Tidak ada lagi nikmatnya berpanjang-panjang sujud. Tidak ada lagi tahajud. Aduh ya. Tangan kalau sudah kaku tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang, membelai anak, cucu. Kaki kalau sudah dibungkus kafan tidak lagi bisa melangkah, mencari ilmu, ke masjid, silaturahim. Sudah berakhir semua kesempatan beramal. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kafan yang halal. Kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mudah-mudahan yang jadi imam sholat jenazah adalah anak kita. Kenanglah hadirin, waktu kita diusung menuju pekuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Biasanya kita hanya menyangka orang lain yang akan dikubur. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup papan sekitar tubuh kita. Gelap sendiri. Tidak lama tanah menimbun kita. Demi Allah sendiri di sana. Sesudah kubur kita penuh, tinggallah nisan yang dipasang. Orang-orang yang kita cintai mungkin beberapa saat ada di atas kuburan kita. Tapi satu persatu pasti akan pulang ke rumahnya masing-masing. Demi Allah kita akan sendiri. Kita harus siap kalau ini terjadi besok lusa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai yang maha mendengar, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, ya Allah. Jangan biarkan orang tua menyesal melahirkan kami, ya Allah. Berikan kesempatan sisa umur ini membahagiakan ibu bapak. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Jadikan ahli surga, ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu, mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Kau maha tahu, sempurnakan ganjarannya, ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami, ya Allah. Berkahi sisa umurnya, cegah dari perbuatan zalim kepada siapapun. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti selama ini. Cegahlah diri kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Kami tidak bisa melihat-Mu, tapi Engkau yang menggenggam pertemuan ini. Engkau maha mendengar, maha mengabulkan doa. Kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah. Taqabbal minna ya hayyu ya qayyum. Amin. Hadirin, doalah masing-masing bagi yang ingin doa. Amin, ya Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir, hadirin. Doalah, siapa tahu malam ini Allah merubah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Ya Allah, beri hidayah bagi yang belum mengenal jalan-Mu. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit, ya Allah. Sakit lahir, sakit batin, ya Syafi. Ya Allah, berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah. Berikan pendamping terbaik bagi yang merindukannya, ya Allah. Yang Kau ridhoi, pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, hafiz, hafizah. Ya Allah, berikan kecukupan bagi yang memerlukan rezeki-Mu, rezeki yang halal barokah. Jauhkan kami dari hutang-hutang, ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Jadikan haji, hajah, mabrurah. Berkahi usaha-usaha kami, ya Allah. Jauhkan dari apapun yang Kau haramkan. Rabb, lindungi kami dari bala, fitnah, wal musibah. Allahumma ighfir lil mu'minina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang adil, yang amanah, yang takut padamu, ya Allah, yang dapat jadi tauladan bagi kami. Kami berlindung kepadamu dari para pecinta dunia, ya Allah, pecinta nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tisu. Terima kasih ya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.